زأر الأسود فك القيود، زأر الأسود فك القيود، ولترقبوا نصرا جديد، ولترقبوا نصرا جديد. إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود، إنا سنمضي في صمود نعلي السيوف على اليهود، ونحرر القدس المجيد، ونحرر القدس المجيد، ونعيد أمجاد الجدود، ونعيد أمجاد الجدود، ونحطم الكفر العنيد، فسلاحنا شرع الحميد، ونحطم الكفر العنيد، فسلاحنا شرع الحميد. ولأجله زحف الجنود، ولأجله زحف الجنود، يمضون في عزم أكيد، يمضون في عزم أكيد. أرواحهم ترجو الخلود، ونشيدهم سحقا يهود، أرواحهم ترجو الخلود، ونشيدهم سحقا يهود، ونشيدهم عاد الأسود، ونشيدهم عاد الأسود. نبغي انتصارا أو نبيد، نبغي انتصارا أو نبيد، نبغي الشهادة والسرور كي ينصر الحق السعيد، نبغي الشهادة والسرور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdul hasan wa sana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, pertama sekali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini, di tempat yang berbahagia ini, dan itu semua adalah atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang membawakan kepada kita sebuah petunjuk, yang mana dengan mengikuti petunjuknya sajalah kita akan dapat kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai kajian kita pada pagi hari ini, kami ingin di sini membacakan biografi tentang pemateri kita, ustaz kita yang akan menyampaikan kajian. Adapun nama beliau adalah Syekh Dr. Malik Hussein Sa'ban Hasan. Asal beliau dari Jordania. Itu kalau sekarang daerah di daerah Syam. Kemudian
pendidikan beliau menjalankan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, dalam jurusan tafsir Al-Quran. Kemudian pendidikan S2 beliau selesaikan di Universitas Urdun, Universitas Jordania, juga dalam jurusan tafsir Al-Quran. Kemudian pendidikan S3 beliau selesaikan di Universitas Yarmouk dengan jurusan yang sama, yaitu tafsir Al-Quran. Dan beliau juga mempunyai beberapa tulisan, dan di antara tulisannya ada yang sudah kita berikan kepada Ustaz Fauzan, nanti mungkin bisa diterjemahkan dan bisa disampaikan juga, yaitu dengan judul Asrarus Shalah, rahasia-rahasia sholat. Nah, mungkin ini sedikit tentang biografi beliau. Kemudian di antara tempat beliau belajar, guru-guru beliau adalah, yang pertama beliau belajar di Saudi Arabia, dan yang kedua beliau juga belajar di Jordania. Di antara guru beliau, gurunya yang masyhur adalah, kalau di Saudi Arabia beliau belajar kepada Syekh Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia. Kemudian juga Syekh Al-Utsaimin. Kemudian dari Jordania beliau juga belajar kepada Syekh Al-Albani. Mungkin ini sedikit biografi beliau sebelum kita memulai kajiannya. Sekarang kita berikan waktu kepada Syekh untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نجتمع فيه في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. لم يجمع بيننا إلا الدين وإلا الأخوة في الدين لنتذاكر شيئا من أمور ديننا. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah menyampaikan tadi khutbah hajah yang panjang, pembukaan di dalam setiap menyampaikan materi sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh mengatakan bahwasanya beliau mengucapkan selamat kepada kita semua, dan beliau mengatakan kita berkumpul di sini di masjid ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita berkumpul di masjid ini melainkan untuk hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicurahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang nanti Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sisi makhluk yang berada di sisinya. موضوعنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن السعادة أو السعادة الزوجية. والسعادة أمر جميع البشر يبحثون عنه،
Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kebahagiaan hidup di dalam rumah tangga. Kata kebahagiaan ini adalah suatu kata atau suatu hal yang selalu didamba-dambakan oleh setiap orang, selalu diusahakan dan diupayakan oleh setiap orang untuk mendapatkannya. فمن الناس من وفق للسعادة الحقيقية ومنهم من يبحث عنها ولكنه لم يجدها. Di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia karunia untuk mendapatkan sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Dan di antara manusia juga ada yang terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki tersebut, walaupun dia telah selalu berusaha untuk mencarinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki tersebut. فبعض الناس يظن أن السعادة في المال، وبعضهم يظن أن السعادة في الاهتمام بهذه الدنيا وجمعها والإحاطة بها. Sebagian manusia mengartikan kebahagiaan itu yaitu kebahagiaan dalam bentuk harta, dan sebagian yang lain juga mengartikan bahwasanya kebahagiaan hakiki itu adalah dalam kita mengumpulkan dunia kita. وبعض الناس يظن أن السعادة هي الاهتمام بهذا الجسد وتحقيق جميع رغباته. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang ada di dalam jasad kita, di dalam diri kita, di dalam badan kita. Maka mereka berusaha untuk mendapatkan badan yang sehat, untuk mendapatkan tubuh yang sempurna. ولكن السعادة الحقيقية ليست في هذا كله، وإنما السعادة الحقيقية هي في اتباع النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. Akan tetapi ketahuilah Bapak sekalian, kebahagiaan yang hakiki itu tidak terdapat di dalam perkara ini semua, tidak terdapat di dalam harta, dan tidak pula terdapat dalam mencari dunia, dan tidak pula terdapat di dalam mewujudkan tubuh yang kuat dan sehat. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita mengikuti cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن الروح التي هي في جسد الإنسان إذا سعدت فإن هذه هي السعادة الحقيقية. Ketahuilah, sesungguhnya ruh, jiwa yang ada di dalam diri kita ini, andai kata dia itu mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki. فإذا السعادة هي معرفة الله سبحانه ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang ia bawa. فالذي يبتعد عن الوحي، يبتعد عن كتاب الله ويبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن أنه سيصل إلى السعادة، فإنما حقيقة هو يجري وراء السراب. Sesungguhnya orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengira apa yang ia jalani dari menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebuah kebahagiaan, maka ketahuilah bahwasanya hal itu bukanlah kebahagiaan, melainkan dia berjalan di belakang fata morgana. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم، ولم يتركنا سبحانه وتعالى من غير أن يبين لنا طريق الخير من طريق الشر. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita
dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah diciptakan kita dibiarkan untuk melakukan apa saja yang kita lakukan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan kepada kita petunjuk, dan ada maksud dari penciptaan kita tersebut. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya demi maksud untuk tujuan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. والرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم أنهم مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار والعياذ بالله. Para rasul, tugas mereka adalah untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk memberi peringatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan memberi peringatan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kursinya beliau. إذن الله عز وجل خلق الإنسان، وهو سبحانه وتعالى يعلم ماذا يصلحه وما يصلح له وكيف تكون سعادته. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan, apa yang baik bagi kita, dan apa yang akan menjadi jalan kebahagiaan bagi kita di dalam kehidupan ini. فبين لنا سبحانه وتعالى طريق السعادة الحقيقية التي يرتاح الإنسان بها في هذه الدنيا ويسعد يوم القيامة. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, memberikan keterangan kepada kita jalan kebahagiaan, jalan yang akan membawa kepada ketenangan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. ولذلك نجد أن السعادة كلها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut berada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim dan berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولو أننا في كل أمورنا رجعنا واحتكمنا إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا شعرنا وذقنا بل وعشنا السعادة الحقيقية. Maka ketika kita mengembalikan semua urusan kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ketika kita mengembalikan segala urusan kita terhadap apa yang datang dengannya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut. ومهما حاولنا أن نضع من قوانين ومن أفكار فهي لن تخرج عن اجتهاد بشر. Walaupun kita mengusahakan sesuatu bentuk usaha untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, yang mana kita misalnya membuat aturan-aturan,
kita membuat perundangan-perundangan, itu semua adalah dari usaha kita, usaha makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemampuannya terbatas. وهذا البشر مخلوق ضعيف ولا يعرف حقيقة أو ولا يعرف الأمور على حقيقتها بل معرفته بها دائما فيها نقص. Ketahuilah, sesungguhnya kita hamba Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mempunyai sifat kekurangan. Maka setiap apa yang kita usahakan di dalamnya pasti ada kekurangan, tidak ada kesempurnaan di dalam apa yang kita lakukan. ولذلك الواحد منا قد يفعل الفعل ثم يقول لو أني قدمت، لو أني أخرت، لو أني زدت. لماذا؟ لأنه مهما عمل لابد أن يكون عمله ناقصا. Maka tidak jarang kita dapati, baik di dalam diri kita atau dalam seseorang pun, andai kata dia melakukan suatu usaha, maka kadang-kadang berpikir olehnya, andai kata saya lebih dahulu melakukannya, andai kata saya mengakhirinya, andai kata saya kadang, ini kurang, saya tambah lagi, atau ini berlebih, saya kurangi lagi. Itu artinya apa? Artinya tidak ada kesempurnaan di dalam diri kita, bahwasanya kita mempunyai sifat naqis. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kurang, tidak mempunyai sifat sempurna. وهذا الأمر ألا وهو النقص وعدم الكمال وعدم التمام حتى في العبادات. يعني ما منا من أحد يأتي بالعبادة 100%، يأتي بها كاملة من غير نقص. Maka ini artinya kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekurangan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Bahkan di dalam urusan ibadah sekalian, kita tidak ada yang bisa menyempurnakan ibadahnya. Dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 100%, tidak ada. Melainkan di dalam ibadah tersebut ada kekurangan. Ini kita menandakan bahwasanya kita hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang lemah, hamba yang mempunyai sifat kekurangan. ولذلك نجد أنه جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فيه النقص من كثير من الوجوه، أما الله عز وجل فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. Maka dari itu kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala antum fuqara'un ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba yang fakir, yang bergantung membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka dari sini kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, sedangkan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melekat pada diri kita sifat kurang. لذلك إذا أردنا السعادة الحقيقية لا بد أن نبحث عن الصلاح، أي كيف نستقيم على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف نبتعد عما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu, andai kata kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kita harus menempuh jalan yang baik, yaitu jalan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kita kembali kepada kitabullah dan kita kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Andai kata kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki tersebut. ومن هنا ندخل إلى موضوع محاضرتنا ألا وهو السعادة الزوجية. Maka setelah kita mengetahui hal ini,
mengenal hal ini dengan sebenarnya, bahwa kebahagiaan yang hakiki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu kebahagiaan di dalam rumah tangga. فنجد أن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصفات التي ينبغي أن يحرص عليها الزوج في زوجته، وكذلك الصفات التي ينبغي أن تحرص عليها الزوجة في زوجها. Andai kata kita melihat kepada rumah tangga, maka di dalam rumah tangga tersebut kita akan mendapati seorang suami, kita akan mendapati di sana seorang istri, kita akan mendapati di sana seorang anak. Maka suami atau istri mereka harus mempunyai sifat-sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan hakiki tersebut. هذه الصفات كلها تدور حول الصلاح وحول الدين. Maka sifat-sifat itu semuanya berada di dalam kebaikan, dan semuanya itu ada di dalam agama kita ini. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن نذكر آية، قال تعالى: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. فذكر هنا الحث على إنكاح وتزويج أهل الصلاح من الذكور والإناث. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وأنكحوا الأيام وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahkanlah hamba-hamba sahaya kalian yang saleh dari laki-laki ataupun yang perempuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahkan hamba sahaya yang saleh. Yang saleh adalah mereka yang selalu melazimkan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر صفة الرجل الذي ينبغي أن يزوج: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata datang kepada kalian wahai para wanita, seorang laki-laki yang soleh melamar atau meminang orang yang berada di atas perwalian kalian, maka nikahkanlah ia. Andai kata kalian tidak menikahkannya, akan terjadi kerusakan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات التي ينبغي أن يبحث عنها في المرأة: تنكح المرأة بجمالها ونسبها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين أي احرص على ذات الدين وصاحبة الدين، ويعني ولو يعني لزقت يدك في التراب فذلك أفضل. Tadi kita telah melihat bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang laki-laki. Sekarang kita lihat pula bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama adalah karena kecantikannya, yang kedua adalah karena hartanya, yang ketiga adalah karena nasabnya, keturunannya, yang keempat adalah karena agamanya.
Lalu lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan setelahnya. Rasulullah SAW mengatakan, utamakanlah ia karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Maka di sini kita mendapati bahwasanya orang yang beruntung adalah orang yang memiliki agama tersebut. لماذا نتكلم وذكر الشرع ذكر يعني جاء في القرآن وجاء في السنة أن الدين هو الذي ينبغي أن تبنى عليه الأسرة. Maka di sini kita bertanya, kenapa di dalam Al-Quran Al-Karim dan di dalam petunjuk Rasulullah SAW dari hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kenapa keluarga itu dibangun di atas agama yang benar? لأن الدين هو الطريق الوحيد للسعادة. Jawabannya adalah karena agama ini adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. فالرجل تأتي عنده المرأة وبطبيعة الرجل والمرأة يقع بينهما الخلافات. فإذا لم يكن هناك دين يردع الرجل عن أن يظلم المرأة فإنه سيظلمها لأنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. Kita dapati ketika seseorang telah berumah tangga, seorang laki-laki dan perempuan, tentunya laki-laki mempunyai sifat tertentu, wanita juga dia mempunyai sifat tertentu, sehingga mereka selalu berselisih. Maka andai kata tidak ada agama di sana yang membimbing untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka ini, maka biasanya laki-laki akan sering dia menzolimi wanita di dalam kehidupannya tersebut. وكذلك المرأة إن لم يكن عندها دين وصلاح فإنها لن تؤدي حق زوجها الذي أوجبه عليها الشرع. Demikian pula seorang wanita, andai kata dia tidak mengenal agamanya dengan baik, maka dia selamanya tidak akan pernah memenuhi hak-hak suaminya yang diwajibkan di dalam agama. ولكن إذا كان الرجل والمرأة صاحب دين فإن مرجعهما في كل خلاف يكون إلى الشرع. فإن كان الحق مع المرأة فإن الرجل يعترف بأنه أخطأ، وإذا كان الحق مع الرجل فإن المرأة أيضا تعترف بأن الحق مع زوجها، وبهذا تسير سفينة الحياة الزوجية في أمن وأمان وسعادة. Maka ketika seseorang dia mengenal agamanya dengan baik, maka suami dan istri yang saling mengenal agama yang baik ini, ketika terjadi perselisihan antara mereka, mereka akan mengembalikan urusannya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Andai kata seorang laki-laki dia mendapatkan bahwasanya yang benar itu adalah istrinya, maka dia akan mengalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga istri, ketika dia mendapatkan kebenaran itu ada pada suaminya, dia pun akan mengalah karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita akan mendapati kebahagiaan tersebut. Dari sini kita akan mendapati kebahagiaan yang hakiki di dalam kita menjalani rumah tangga kita. ولو نظرنا في كل القوانين الموجودة على وجه الأرض والتي حددت علاقة الزوج بزوجته نجد أن فيها ظلما ظاهرا، إما ظلما للزوج وإما ظلما للزوجة، لأنهم ابتعدوا عن الوحي وعما جاء عن رب العالمين سبحانه وتعالى. Andai kata kita melihat kepada setiap perundangan-perundangan yang dibuat oleh manusia untuk rumah tangga, maka kita dapati di sana banyak kekurangan. Terkadang perundangan tersebut menzolimi pihak wanita, terkadang perundangan tersebut menzolimi pihak laki-laki. Ini semua kembali kepada kekurangan yang dimiliki oleh manusia yang membuat perundangan tersebut. Akan tetapi
di dalam perundangan Allah Subhanahu wa taala, aturan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita di dalam rumah tangga, di dalamnya terdapat keadilan bagi mereka berdua. وإذا نظرنا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا حقوقا كثيرة ذكرت ونص عليها حقوق للزوج على زوجته وكذلك حقوق للزوجة على زوجها. Andai kata kita mau melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, maka kita akan mendapati di sana hak-hak yang banyak sekali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, baik itu haknya laki-laki dan juga haknya wanita, hak laki-laki terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, yang semuanya itu berjalan di atas keadilan. ولن نستطيع في هذه المحاضرة أن نأتي ولو بجزء قليل من هذه الحقوق لكثرتها. Andai kata kita di dalam pertemuan ini kita berusaha untuk menyebutkan hak-hak tersebut semuanya, maka kita tidak akan sanggup menyebutkan hak-hak tersebut semuanya. Karena apa? Saking banyaknya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW antara hak laki-laki dan yang perempuan. ولكن جمع ذلك كله في قوله تعالى ولهن أي للنساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Akan tetapi semua itu dapat kita rangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna mislu alaihinna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi perempuan-perempuan tersebut Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai hak-hak kepada suaminya. Artinya mereka mempunyai hak-hak di dalam suaminya, sebagaimana mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi kepada suaminya. فالعبد الصالح الزوج الصالح والزوجة الصالحة كل منهما يؤدي ما عليه من حقوق. لماذا؟ لأنه يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. Maka kita dapati, andai kata suami istri ini adalah orang yang soleh, suaminya soleh, istrinya soleh, maka mereka akan saling memenuhi di antara mereka berdua. Mereka akan memenuhi, wanitanya memenuhi hak suaminya dan suaminya memenuhi hak istrinya. Istrinya menjalankan kewajibannya kepada suaminya dan suaminya pun menjalankan kewajiban kepada istrinya. Kenapa? Karena mereka melakukan ini semua bukan karena apa-apa, melainkan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. فالله عز وجل وعد كلا من الزوج والزوجة بأنهم إذا أدوا هذه الحقوق فإن لهم الجنة. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada setiap suami dan kepada setiap istri, andai kata mereka menjalankan kewajibannya di dalam rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. تلك الجنة التي هي السعادة الحقيقية. Maka surga itulah yang menjadi kebahagiaan yang hakiki. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Maka perhatikanlah hadis Rasulullah SAW berikut. Rasulullah SAW bersabda terhadap seorang perempuan, andai kata dia melakukan salat 5 waktu, andai kata dia melakukan puasa yang wajib, dan andai kata dia taat kepada suaminya, Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam
inginkan. وهذا ليس إلا للمرأة الصالحة التي تعرف حق ربها وحق زوجها فتؤديه كما أمرها ربها وأمرها رسولها صلى الله عليه وسلم. Dan ini bukanlah hanya saja bagi seorang wanita yang mengetahui hak-hak suaminya, kemudian dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menunaikannya. والزوج عليه أن يتقي الله في زوجته وألا يظلمها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة. Maka ini bukan hanya untuk wanita saja, akan tapi untuk laki-laki juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mereka menzalimi istri-istri mereka. فالرجل فضله الله سبحانه وتعالى على المرأة من ناحية القوة في الجسد ومن ناحية أنه يكد ويتعب ويأتي بالطعام والشراب والرزق لزوجته وأولاده. Laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan daripada wanita. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang lebih kuat. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk berusaha menghidupi anak dan istrinya. والمرأة ترعى بيتها وترعى زوجها وترعى أبناءها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Adapun wanita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelebihan. Mereka bisa mengasuh anak-anak mereka. Mereka bisa mengasuh rumah suami mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap kita adalah pemimpin. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Maka dia diberikan kewajiban untuk, atau maka dia akan nanti ditanya terhadap apa yang diwajibkan kepada mereka atau atas apa yang mereka pimpin di dalam rumah tangga suaminya. فالوظائف بين الرجل وزوجته تكاملية، بمعنى أن كل واحد منهم له وظيفة وكل منهما يكمل الآخر. Maka antara suami dan istri mereka mempunyai tanggung jawab, kewajiban dan hak, yang mana kewajiban dan hak ini mereka harus saling mengisi di antara mereka. وهذا الزوج الصالح وهذه الزوجة الصالحة لابد أنهما سيهتمان بأبنائهما وينشئانهما أيضا تنشئة صالحة. Maka suami dan istri ini hendaklah dia menjadi suami istri yang soleh. Maksudnya suami istri yang soleh, dia akan memperhatikan anak-anak mereka. Maksudnya mereka akan memperhatikan anak-anak mereka. Mereka akan berusaha menumbuhkan anak-anak mereka menjadi seorang anak yang soleh pula. وبهذا تجد أن الزوجة مطمئن والزوجة مطمئنة وكذلك الأولاد مطمئنون فالجميع يشعر بالسعادة. Maka andai kata telah tercipta lingkungan ini, ketika suami dan istri yang soleh tersebut dia membimbing anaknya kepada jalan yang benar, membimbing anaknya menjadi anak yang soleh, suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, maka ketika kita mendapati hal ini di dalam rumah tangga, maka bisa dipastikan rumah tangga tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya.
لذلك أي واحد منا رأى أنه ليس بسعيد في بيته أو في حياته الزوجية فليراجع نفسه وليحاسب نفسه، فسيجد أن هناك تقصيرا من ناحية الشر، سواء كان من ترك واجبات أو من فعل محرمات. فإنه إن عرف ذلك وترك المحرمات وفعل المأمورات فإنه بإذن الله تعالى سيزول كل ما يجده من ضيق وضنك في العيش. Maka seorang suami hendaklah dia memperhatikan kepada dirinya sendiri terhadap apa yang telah dia lakukan. Maka harusnya dia menghitung-hitung dirinya dari apa yang telah dia lakukan. Andai kata dia telah menghitung-hitung dirinya, memperhatikan apa yang telah dia lakukan, maka niscaya dia akan mendapati di sana mungkin terkadang dia melakukan kekurangan, mungkin terkadang dia melakukan kesalahan, mungkin dia melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia telah mendapati hal tersebut terjadi pada dirinya, hendaklah dia berusaha untuk kembali mengisi kekurangan-kekurangannya tersebut. Maka dengan hal itu dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Qala Allah Ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." الضنك هو الضيق في العيش وعدم السعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terhadap siapa mereka yang mendapatkan kesulitan di dalam kehidupannya. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah baginya kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti mengumpulkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, keterangan-keterangan kami. Kemudian engkau melupakannya, engkau tidak mau menjalankannya, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. فإذا السعادة إنما تكون باتباع الدين، وديننا لم يأتنا بأي شيء فيه ما يخالف فطرتنا التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. Maka ketahuilah, untuk terlepas dari kesulitan tersebut, dari kesulitan hidup tersebut, hendaknya kita kembali kepada agama kita, kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ketahuilah, sesungguhnya petunjuk Allah dan Rasul-Nya tidak ada yang menyelisihi fitrah kita, tidak ada yang menyelisihi fitrah manusia. فالدين هو الفطرة. Ketahuilah bahwasanya agama itu adalah fitrah. والكلام في هذا الموضوع يعني طويل جدا، ولكن نكتفي بهذه الإشارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يرزقنا وإياكم السعادة الحقيقية، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. Sesungguhnya andai kata kita membicarakan tentang rumah tangga ini, maka pembicaraannya itu adalah sangat banyak sekali, sangat panjang sekali. Baik kita juga membicarakan tentang masalah fitrah, ini akan sangat panjang sekali. Akan tetapi kita cukupkan sekian dari apa yang telah kami sampaikan tadi. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Andai kata ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanyakan suatu pertanyaan, insyaallah nanti akan dijawab oleh Syekh. Pertanyaannya bisa ditulis ataupun langsung Boleh nanya. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada urusan baik beserta rombongan untuk kegiatan tausiah ini. Yang hadir, kami informasikan yang hadir di sini adalah bapak-bapak polisi beserta istrinya sebagian, dua yang tadi yang banyak. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Dr. Muhammad beserta rombongan. Semoga apa yang menjadi kewajiban kita mensiarkan Islam melalui tausiah itu menjadi berguna bagi kami semua. Terus selanjutnya ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah masalah anak. Kebetulan kita mempunyai anak juga dalam rumah tangga ini. Apa betul pada saat nanti dihisab, anak kita yang mungkin mempunyai kesalahan besar, sewaktu orang tuanya mau masuk surga, anak ini akan menuntut kita, kenapa bapak saya masuk surga, saya masuk neraka? Tolong saya minta tanggung jawabnya. Ini mohon penjelasannya. Terus yang kedua, kebetulan kita di sini lebih kaya, mungkin juga di beberapa daerah ada perkawinan campuran yang mungkin di sini saya mengambil izin minta maaf kepada rekan-rekan semua. Saya juga mau minta penjelasan. Perkawinan campuran ini berbeda agama. Jadi bagaimanakah petunjuk dari pandangan Islam yang sebenarnya? Saya rasa itu atas penjelasan nanti kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويعني أنا أيضا أشكركم على حسن
باستقبالكم، وأيضا أنا سعيد بوجودي بينكم في هذا الصباح الجميل. Syekh mengatakan dia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang ada di sini atas sambutannya, atas segala yang bapak-bapak berikan kepada kita, atas rombongan yang datang mengunjungi bapak-bapak di sini. أما جواب السؤال الأول، فمن كان صالحا ودخل الجنة وكان ابنه صالحا ودخل النار، يعني يقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان الأب صالحا فإن الله وعد من كان صالحا بأنه له الجنة، وتوعد من كان طالحا بأنه في النار. والمسلم الموحد لو دخل النار فإنه سيخرج منها ولو حينا من الدهر ويكون من أهل الجنة. وإن كانت مرتبته دون مرتبة والديه فإن الله سبحانه وتعالى يلحقه بهم في الجنة. Saya mengatakan di sini, adapun tentang seseorang bapak yang dia soleh, kemudian mempunyai anak yang saleh, yaitu anak yang selalu melakukan kemaksiatan, kemudian bapaknya berada di surga dan anaknya berada di neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa orang lain. Maka ketika bapaknya saleh, dia telah mendidik anaknya dengan baik, kemudian anaknya tersebut masuk ke dalam neraka atas usaha apa yang dilakukan dalam mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya tersebut berada di neraka dan bapaknya berada di dalam surga. Kemudian satu hal yang kita ketahui di sini, derajat di dalam surga itu berbeda-beda. Semakin orang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia derajat yang lebih. Dan seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, benar dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia walaupun melakukan kesalahan, walaupun melakukan dosa, karena tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa, semua kita pasti melakukan dosa, akan tapi ketika dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala ampunkan tobat tersebut. Maka sekurang-kurangnya seseorang yang dia mati dalam membawa dosanya tersebut, dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mempunyai tauhid, dia bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggal dalam melakukan dosa. Artinya andai kata dia bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lainnya, maka anaknya tersebut andai pun mungkin dia masuk ke dalam neraka, akan tapi anaknya tersebut telah dididik dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan dia pun akan masuk mengikuti bapaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. أما السؤال الثاني، كما قلنا أن الشرع ما ترك شيئا إلا وبين لنا حكمه، فأباح الله سبحانه وتعالى لغير المسلم أن يتزوج يعني بغير المسلمة، ولكن ليس كل أحد، وإنما فقط أهل الكتاب، من كانت يهودية أو كانت نصرانية على دينها فيجوز للمسلم أن ينكحها. أما غير اليهودية والنصرانية مثلا البوذية لا يجوز، أو غير ذلك من الأديان. أما المرأة المسلمة فلا يجوز أبدا أن ينكحها إلا مسلم، وحرم على المؤمنة أن تنكح غير المؤمن وغير المسلم. Di sini harus kita ketahui bahwasanya agama kita ini
tidaklah meninggalkan suatu perkara, melainkan perkara tersebut telah dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam agama kita. Apapun urusannya, Allah dan Rasulnya telah menjelaskannya. Di dalam pernikahan beda agama, di sini telah dijelaskan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada di situ sisi yang dibolehkan seseorang menikah dengan seorang muslim, menikah dengan orang yang berbeda dengan agamanya. Siapa mereka yang dibolehkan menikah antara muslim dan orang yang berbeda agamanya? Yaitu seorang muslim yang laki-laki. Di sini dia dibolehkan menikah dengan ahlul kitab, yaitu orang yang berbeda agamanya. Agama yang apa? Tidak seluruh agama. Tetapi seorang muslim laki-laki, dia dibolehkan menikah dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi, yang mana mereka itu adalah ahlul kitab, dibolehkan. Akan tapi dengan orang yang musyrik, orang yang dia itu beragama Hindu atau Buddha, yang bukan ahlul kitab, yang mereka dahulunya mempunyai kitab yang turun dari langit, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang Islam, maka tidak dibolehkan mereka menikah. Seorang laki-laki yang muslim menikah dengan orang-orang muslim. Maksudnya dengan orang-orang yang beragama Hindu ataupun Buddha dan yang lain-lainnya. Akan tapi seorang laki-laki muslim, dia dibolehkan dia menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu wanita yang beragama Nasrani ataupun dia beragama Yahudi. Adapun wanita muslimah, dia tidak dibolehkan selamanya untuk menikah melainkan dengan seorang muslim. Di sini harus kita perhatikan, seorang wanita muslimah, dia tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan siapa saja melainkan dengan seorang muslim. Maka inilah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala. Ada pertanyaan yang lain? Apakah jatuh talak ketika seorang wanita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apakah jatuh talak ketika seorang wanita muslimah dia menikah dengan seorang laki-laki yang masuk mengikuti agama muslimah tersebut, yaitu masuk ke dalam Islam. Kemudian laki-laki tersebut, ya, ketika berjalan waktu, kemudian laki-laki tersebut kembali kepada agamanya, apakah otomatis jatuh talak seperti itu? حصل الطلاق عد الطلاق عندما المسلمة تتزوج مع نصرانيين مع نصرانيين ثم دخل إلى الإسلام ومر الأيام، يعني بعد يعني مر الأيام، هذا الرجل يعني رجع إلى النصرانيين. هل سقط الطلاق؟ هذا شيء الطلاق، نعم، لأن هل وقع الطلاق؟ نعم، لأن وجدنا كثيرا هنا مسلمة يتزوج مع نصراني، لكن قد دخل إلى الإسلام وبعد ذلك خرج. يعني المفهوم من هذا السؤال أن هناك نصراني يعني يظهر الإسلام يتزوج مسلمة وبعد ذلك يرجع إلى النصرانية. هنا لا يكون طلاق، وإنما يكون فسخ، يفرق بينهما، ليس طلاقا. ولأن اختلف الدين فهنا يفسخ العقد بينهما ولا تحل له. Di sini Ustaz Fauzan menanyakan tentang seorang wanita yang dia menikah dengan orang yang berbeda agama, misalkan di sini agamanya Nasrani. Kemudian laki-laki ini untuk menikah dengan perempuan yang muslimah ini dia masuk Islam. Kemudian telah berjalan waktu, akhirnya dia kembali kepada agamanya, dia kembali menjadi Nasrani. Dia keluar murtad dari Islam. Bagaimana hukumnya di sini? Apakah jatuh talak atau tidak? Saya menjawab, di sini tidak jatuh talak. Maksudnya talak itu ada hukumnya. Akan tetapi di sini jatuhnya bukan talak, akan tetapi di sini jatuhnya nikahnya batal secara langsung karena suaminya pindah agama. Artinya dia langsung batal, akan nikah itu sudah tidak sah lagi, langsung dipisahkan dia dengan suaminya.
Dan akad nikahnya itu tidak berlaku lagi. Berbeda dengan talak. Kalau talak itu mahar yang diberikan kepada wanita, kalau ditalak itu tidak dikembalikan lagi, ada hukumnya seperti begitu. Dia tidak disebut dengan talak, akan tapi akadnya batal secara langsung, disebut batas, dipisahkan antara mereka berdua. Ibu-ibu silakan tulis saja dikasihkan di sini kalau memang ada pertanyaan. Kalau memang ada pertanyaan, tulis saja diberikan ke depan. Ibu-ibu silakan. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, bagi yang belum menikah silakan ke depan. Disambut toh, suruh nulis mau nanya apa ibu-ibu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, di sini ada pertanyaan secara langsung. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak menghormati suaminya, sering berkata kasar dan membentak suaminya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. جواب هذا السؤال يرجع إلى ما ذكر في المحاضرة، فإن الواجب على كلا الزوجين أن يحترم أحدهما الآخر، ولكن حق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه. وهذه المرأة أخرجت نفسها من الحديث الذي ذكرناه آنفا وأطاعت زوجها. فطاعة الزوج ليس فقط إذا قال لها اسمعي الطعام تقول نعم، أو دعاها إلى تقول نعم، أيضا من الطاعة الاحترام وعدم رفع الصوت على زوجها، لأن حقه عليها كبير وعظيم. Saya mengatakan di sini seorang suami dan istri sebagaimana yang telah disebutkan tadi, mereka harus saling menghormati suami dan istri tersebut, saling melengkapi. Dan hak seorang istri ada pada suaminya dan hak suami pun ada pada istrinya. Tetapi hak suami itu besar. Hak suami itu lebih besar daripada hak istrinya. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis tadi, tentang wanita yang Allah Subhanahu wa taala persilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Apa yang dilakukan? Wa ta'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Mentaati suami ini bukan hanya ketika masak dia masak, ketika cuci dia cuci, ketika dia tidak, akan tapi dia melingkupi semuanya. Dia tidak boleh juga berkata kasar kepada suaminya. Dia tidak boleh juga mengatakan hal-hal yang tidak patut dikatakan kepada suaminya. Ini juga termasuk ke dalam ketaatan kepada suami.
Dan hendaknya suami istri mereka saling menghormati dan mereka saling mengisi satu sama lainnya. Yang mana wanita hendaknya dia harus memperhatikan hal ini. Dia hendaknya taat kepada suaminya. Ini adalah hak suami pada istrinya. Wanita harus taat kepada suaminya. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala sangat besar di sini bagi wanita yang mau bersabar, dia taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini harus kita ingat-ingat. Pertanyaan kedua, bolehkah seorang istri bekerja di luar rumah seperti berdagang di pasar atau di sawah tanpa ditemani suaminya? Bismillahirrahmanirrahim. للأسف لبعد الناس عن الدين نجد أن هناك كثير من التصرفات يفعلونها وكأنها لا حرج فيها ولا بأس. فالأصل في المرأة أن تمكث في بيتها. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. هذا وإن كان الخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهو عام في جميع النساء. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا للحاجة، الحاجة التي لا بد منها. Kondisi kita sekarang ini yang sudah jauh dari agama kita yang sebenarnya. Sebenarnya di dalam Islam, wanita itu mereka harus selalu berada di rumah suaminya. Mereka tidak dibolehkan mereka tidaklah boleh bagi mereka keluar keluyuran kemana-kemari, kecuali terhadap perkara-perkara yang di situ ada kebutuhannya, ada hajahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, selalulah kalian wahai para wanita untuk menjaga rumah-rumah suami kalian dan kalian tetap berada di sana. لا يفهم من هذا أن البيت يكون سجنا للمرأة. Maka kita dapat memahami ini, bahwasanya rumah itu adalah benteng untuk wanita, untuk istri. فكما قلنا المرأة تخرج عند الحاجة للخروج. Sebagaimana yang kita sampaikan, wanita itu tidaklah dia keluar rumah melainkan terhadap hajat, kebutuhan yang dia harus pergi keluar rumahnya. وقد أرشد الإسلام المرأة عند خروجها بأن تخرج بصفات معينة. Maka Islam menjelaskan, ketika seorang wanita itu dia pergi keluar rumahnya, dia harus mempunyai sifat-sifat tertentu ketika dia keluar dari rumahnya. فلا تخرج المرأة من بيتها متعطرة ولا متزينة. Hendaknya seorang perempuan ketika dia keluar rumahnya, janganlah dia itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, janganlah dia itu memakai parfum yang mengundang syahwat orang lain, memakai parfum, muta'attiratan, memakai parfum. Dan juga janganlah dia itu keluar rumahnya dengan bersolek. فزينتها وعطرها إنما يكون في بيتها لزوجها. Maka ketahuilah, sesungguhnya wanita itu dia itu berhias di rumahnya, bukan berhias di luar rumah. Hendaknya dia di rumah berhias dengan sebaik-baiknya, dan dia memakai parfum dengan sewangi-wanginya. Untuk siapa? Itu untuk suaminya, bukan untuk orang lain.
فهذه المرأة التي تخرج متزينة متعطرة تخرج لينظر إليها الرجال الأجانب، وهذا محرم ولا يجوز. Ketahuilah, ketika seorang wanita dia keluar rumahnya dengan bersolek, dia keluar rumahnya dengan memakai wangian-wangian. Untuk apa dia keluar? Kalau bukan dia itu keluar dari rumahnya agar orang-orang melihat dia, agar laki-laki lain melihat dia, padahal dia adalah seorang yang telah bersuami. Maka ini akan mendatangkan fitnah. Ini akan mendatangkan fitnah dan ini tidaklah baik. إذا خرجت المرأة فإنها لا تخضع بالقول، يعني لا تكلم الرجال إلا عند الحاجة، وإذا كلمتهم لا تكلمهم بصوت ناعم وتضاحكهم وتمازحهم، هذا لا يجوز. Maka ketika seorang wanita dia keluar rumah, maksudnya seorang istri atau seorang wanita siapa saja yang dia keluar rumah, hendaknya dia ketika berbicara dengan laki-laki yang lain, dia itu berbicara dengan sepatutnya, sesuai dengan kebutuhan dia berbicara. Janganlah dia dengan laki-laki yang lain, orang-orang lain, dia berbicara dengan dengan melayu-layukan suaranya, dengan berketawa ketiwi dengan laki-laki yang lain yang itu bukanlah suaminya, atau dia rayu-merayu dengan laki-laki yang lain bukan suaminya, maka ini tidak boleh. وكذلك تتجنب الاختلاط بالرجال الأجانب، تتجنب الاختلاط بالرجال الأجانب. Dan juga hendaknya dia berusaha untuk tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan suaminya. ومن الأشياء المحرمة التي يعني يفعلها الرجال والنساء للأسف أنهم يعني يتصافحون بالأيدي، وهذا حرام. Suatu hal yang tersebar di antara kita adalah seorang wanita, dia itu suatu hal yang menyelisih agama di antaranya. Yang tersebar di antara kita adalah seorang wanita dia berjabat tangan dengan orang yang bukan suaminya, maksudnya, dan juga bukan mahramnya. Maka ini tidak dibolehkan. Seorang wanita dia berjabat tangan dengan orang yang bukan suaminya, ini tidak dibolehkan di dalam agama kita, dan ini tersebar di masyarakat kita. المرأة في الإسلام درة ثمينة مصونة محفوظة. Ketahuilah bapak-bapak ibu sekalian, wanita itu di dalam Islam adalah seorang yang sangat mulia sekali. Islam sangat memuliakan wanita, maka wanita itu di dalam Islam dia adalah sebuah mutiara yang sangat berharga dan dia itu harus dijaga. Allah Ta'ala. Pertanyaan di sini, seorang istri diwajibkan dia taat dan patuh kepada suaminya, terhadap suaminya. Sedangkan banyak di antara suami yang masih melalaikan kewajibannya kepada istri dan tanggung jawabnya terhadap istrinya. Bagaimana sikap seorang istri dalam keadaan tersebut? Bolehkah dia protes? Boleh. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أن يعني كل من الزوج والزوجة له وعليه حقوق، له حقوق وعليه أن يؤدي حقوق، فمن قصر في حق يعني من الحقوق فعلى يعني صاحبه أن يصبر عليه. وهذه المسألة التي يعني يتكلم فيها، أقول
الزوج يؤثر في زوجته، وتأثر الزوجة بزوجها تأثر واضح وسريع، وكذلك الزوج يتأثر من زوجته. فإذا كان يعني كل منهما يحاول أن يصلح الآخر، ويكون هذا في نطاق الحياة بينهما، فإذا كانت تنقده فيما يعني بينها وبينه بأدب وتحاول إصلاحه، هذا لا حرج فيه، وهذا تفعله المرأة العاقلة. أما أن يكون الناقد كلما جلست مع أحد من أقربائها أو أهلها أو أقربائه أو أهله يعني تتكلم فيه وتنقده، هذا يعني لا يكون إصلاحا، وإنما هذا سيكون إفسادا على إفساد. إن كان عنده مشكلة واحدة ستكون عنده يعني مشاكل. فدائما الإصلاح له طريقته، وكل من الزوج والزوجة كما يقال له مفتاح وله طريق يستطيع أن يصل أحدهما من خلاله إلى الآخر. نسأل الله سبحانه أن يصلح الأزواج جميعا. Syekh di sini mengatakan, sebagaimana yang kita ketahui tadi atau kita bahas tadi, bahwasanya setiap laki-laki dan perempuan tersebut, setiap suami dan istri, dia mempunyai kewajiban dan dia juga mempunyai hak masing-masing. Maka hendaknya setiap seorang suami dia memenuhi hak istrinya, dan istri juga memenuhi hak suaminya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Maka ketika terjadi di sini kekurangan dari memenuhi hak tersebut, apakah boleh kita melakukan protes dan sebagainya? Di sini kita akan bahas. Seorang laki-laki, ketahuilah, akhlak dan tingkah laku suami itu mempunyai pengaruh kepada istrinya. Kita ulangi, seorang suami, akhlak dan tingkah lakunya, apa yang dia lakukan itu mempunyai pengaruh kepada istrinya. Sebagaimana suami, begitu pula istrinya. Dan seorang istri, ketika dia mempunyai akhlak dan tingkah laku, maka itu pun akan berpengaruh kepada suaminya. Maka ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan dari istrinya, dia harus memperbaiki dirinya. Dan seorang istri pun ketika dia ingin mendapatkan suami yang baik, mendapatkan suaminya itu adalah suami yang baik, dia pun harus memperbaiki dirinya. Dengan memperbaiki diri inilah nanti akan terwujud rumah tangga yang baik tersebut. Maka setiap orang ketika dia terjadi masalah di dalam rumah tangganya, apa yang harus dia lakukan? Boleh seorang istri ketika suaminya itu mempunyai kekurangan atau apa, dia boleh mengatakan kepada suaminya, dia mempertanyakan kenapa begini, boleh. Tapi dengan kata-kata yang kasar, tidak. Tapi boleh dia menanyakan kenapa begini. Begitu juga suami boleh, dibolehkan. Akan tetapi ketika terjadi hal-hal seperti ini, tidak boleh dia membawanya keluar. Jangan dia bawa keluar. Seperti dia mendapati kekurangan suaminya, dia ceritakan pada temannya, dia ceritakan kepada keluarganya, dia ceritakan kepada ini. Dia tidak selesaikan di dalam rumah tangganya tersebut. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Ketika dia melakukan hal ini, dia bercerita kemana kemari, masalahnya akan menjadi lebih besar. Masalahnya akan lebih besar. Dari satu masalah menjadi dua masalah, menjadi tiga masalah, dan seterusnya. Maka dibolehkan seorang wanita, dia ketika mendapati suaminya melakukan kekurangan atau kesalahan, dia bisa memperingatkan, dibolehkan. Demikian jawabannya.
Di sini ada pertanyaan, bagaimana kiat kita selaku anak dalam mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga, sedangkan orang tua dan saudara kita belum lagi mau bertakwa kepada Allah dan Rasulullah SAW, karena kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. هذا السؤال يلاحظ أن الذي يحرص ويبحث عن السعادة فرد من أفراد الأسرة وهو ابن من الأبناء، وهذا ممكن أن يكون البيت فيه بعد عن الدين، ويهدي الله سبحانه وتعالى أحد أفراد هذا البيت يعني يريد أن يكون أهله معه ويبتعد عن المحرمات ويفعل الطاعات حتى ينالوا السعادة الحقيقية. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang berasal dari salah seorang anggota keluarga. Artinya keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, dan anak, atau suami, istri, dan anak. Maka seseorang yang berada di dalam rumah tangga yang tidak soleh, akan tetapi dia berusaha untuk menjadi seorang yang soleh, seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini mungkin bisa dia untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam dirinya. فهنا لابد من مراعاة عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان غالبا في بداية تدينه يكون عنده اندفاع وحماسة، وهذا الاندفاع والحماسة يعني قد يؤدي عكس المراد، فهو يريد منهم أن يلتزموا بالطاعات. مثلا عنده إخوة مثلا يسمعون الغناء ولا يصلون، أخواته مثلا لا يرتدين الحجاب الشرعي، فيريد أن يلزمهم يعني بذلك، فهذا سيسبب نفرة منه، ولذلك عليه أن يبتعد عن الحماس، وأن يبتعد عن أن يفرض عليهم ما يريده منهم، وإنما عليه أن يأتيهم باللين ويدعوهم بالحكمة والقول الحسن. Maka seseorang, andai kata dia berada di dalam rumah tangganya, dia itu orang yang sudah mau melakukan ketakwaan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan keluarganya, saudara-saudaranya, orang tuanya belum lagi mau takwa atau mau melakukan kesolehan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kondisi yang seperti ini, seseorang hendaknya dia memperhatikan satu hal. Ketika dia telah ada di dalam hatinya keinginan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, semangat untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka semangat saja tidaklah cukup. Semangat saja tidaklah cukup. Hendaklah dia memperhatikan hal-hal yang harus dia perhatikan. Di antaranya ketika dia sudah merasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia petunjuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah dia tergesa-gesa untuk memindahkan hal ini juga kepada keluarganya, sedangkan keluarganya masih selalu melakukan kemaksiatan. Akan tetapi dia harus memperhatikan dengan baik-baik bagaimana dia harus mendakwahkan kepada keluarganya tersebut dengan cara yang baik pula. Kepada orang tua, kepada saudara, kita ucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik. Jangan kita kasari mereka. Walaupun mereka benar masih melakukan kemaksiatan, misalnya hobi mendengarkan musik, kemudian tidak mau sholat, tapi tidaklah. Walaupun mereka seperti itu, hendaknya kita tetap selalu berlemah lembut kepada mereka. Sampaikan dengan baik, ucapkan kata-kata yang baik, sehingga mereka dapat mendengarnya. وعليه أن يستعين بالله ولا ينسى الدعاء،
فإن الدعاء يعني تأثيره عجيب. فالله سبحانه وتعالى يعني يستجيب دعاء عبده، وعليه أن يلح ويكرر الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعني فيما يكون بين الزوج والزوجة، الشيء بالشيء بالثاني. إذا كان بينهما يعني أحد يعني صالح والآخر صالح، أو يوجد هناك مساوئ، فكثير من الأزواج يغفل جانب الدعاء، سواء في أن يسأل الصلاح لنفسه، أو أن يسأل الصلاح لزوجه، أو أن يسأل الصلاح لأبنائه. وهذا مهم، لا تعتمد على نفسك، فكما قال الإنسان مهما أوتي فهو ضعيف، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. Dan juga hendaknya dia memperhatikan satu sisi yang lainnya. Jangan dia hanya berusaha saja, akan tetapi dia juga harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya pengaruh doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah kuat sekali. Karena petunjuk itu ada bagi Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya, agar kakaknya, agar adiknya, agar saudaranya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia petunjuk pula. Harus dia ulang-ulang doanya, harus dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlaskan doanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukan hanya pada anak, begitu juga di dalam suami dan istri. Seorang suami yang mempunyai istri yang tidak baik, seorang istri yang mempunyai suami yang tidak baik, mereka harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangannya menjadi pasangan yang baik. Sebagaimana kita katakan di awal tadi, manusia itu mempunyai sifat kekurangan. Walaupun dia berusaha sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sanggup untuk mencapai tujuannya tersebut. Tujuannya tersebut dia capai atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepadanya. Wallahu ta'ala. Apakah ini pertanyaannya, apakah ada dalil yang membolehkan perkawinan campuran antara seorang laki-laki muslim dan seorang wanita Nasrani atau Ahlul Kitab? Dan mungkin ini ada tambahan pertanyaan dari saya juga, yaitu apakah di sana ada syarat-syaratnya? الجواب هذا جاء في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: Jawabannya, dalil dari bolehnya seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita Ahlul Kitab, baik itu Nasrani ataupun Yahudi, itu ada di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini adalah surat di antara surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Qur'an itu ada nasakh wal mansukh. Maka wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Allah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan makanan-makanan Ahlul Kitab itu halal bagi kalian.
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. Dan wanita-wanita yang baik, yang terjaga dia dari orang-orang yang muslim, dan wanita-wanita yang baik yang terjaga dia dari kalangan orang-orang ahlul kitab, maksudnya ini boleh dinikahi. وهذا هو الشرط أن تكون محصنة أي تكون عفيفة ليس يعني عندها أصدقاء ولا تمارس الزنا والعياذ بالله تعالى بل تكون عفيفة في نفسها فتحفظ نفسها وتحفظ زوجها. Maka sebagaimana ayat ini menjelaskan bolehnya kita memakan makanan orang ahlul kitab, maksudnya bukan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini dijelaskan dibolehkan kita menikahi seorang mukmin, seorang wanita muslimah yang baik dia, dan seorang wanita ahlul kitab yang baik dia. Maka dari sini syaratnya ia adalah wanita yang baik-baik. Wanita yang baik-baik, wanita yang menjaga diri. Di antara wanita ada walaupun dia seorang ahlul kitab, dia menjaga dirinya. Maka pilihlah wanita yang baik-baik. Janganlah dia menikahi wanita ahlul kitab akan tapi dia berzina waliyadzubillah, dan dia orang yang selalu melakukan kemaksiatan, maka ini tidak dibolehkan. وتبقى على دينها لا يشترط أن تغير دينها يعني تبقى على دينها يسمح لها أن تذهب إلى الكنيسة فهذا يعني لا تمنع منه. Dan ketika mereka telah berumah tangga, seorang laki-laki yang muslim dan wanita yang ahlul kitab yang Nasrani, maka ini tidak disyaratkan seorang laki-laki ini, suaminya ini mewajibkan bagi istrinya untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak. Memaksanya untuk masuk ke dalam Islam, tidak. Dibiarkan wanita ini dia pergi ke gerejanya untuk dia beribadah di sana, dibiarkan karena tidak ada syarat di sini suaminya harus memaksa istrinya masuk ke dalam agama Islam. Nah, dan juga dibiarkan dia untuk mentaati Tuhannya. وأهل الكتاب الذين يعني جاء ذكرهم في الآية يعني نساؤهم يعني يلبسن لباسا كاملا يعني لو نظرت إلى يعني بداية القرن الماضي التسعينيات من القرن الماضي تجد أن المرأة لم تكن تعرف التبرج ولم تكن تعرف التعري الموجود في هذا الوقت. فالمرأة التي على دينها الكتابية الحقة تجدها تلبس لباسا كاملا. لذلك أظن عندكم موجود إلى الآن الراهبات في الكنيسة لا تظهر يعني ساقيها ولا تظهر شعرها ولا تظهر يعني شيئا من بدنها وإنما تستر سترا كاملا. فالدين النصراني لا يأمر أبدا بهذا التعري الموجود، ولكن كثير منهم في هذا الزمان وإن كان يقولون النصراني هو حقيقة ملحد لا يؤمن لا بدين ولا يؤمن بكتاب ولا يؤمن بعيسى عليه السلام، فدخل إليهم هذا يعني الفسق وهذا الفجور وهذا التعري. Wanita ahli kitab yang sebenarnya yang disebut wanita ahli kitab yang soleh yang taat tersebut adalah di antara sifatnya adalah mereka itu sebenarnya orang yang menutupi aurat. Pakaiannya itu menutupi auratnya semuanya. Ini aslinya yang sebagaimana yang ada di dalam kitab mereka. Sebagaimana kalau kita kembali kepada zaman dahulu, begitu kita akan dapati wanita-wanita ahli kitab itu juga dia menutup auratnya, sebagaimana yang diperintahkan di dalam agamanya. Adapun yang terjadi sekarang kita lihat wanita-wanita ahli kitab yang dia keluar dari rumahnya dengan keadaan setengah telanjang, dan juga banyak di antara mereka yang keluar dari rumahnya dengan pakaian tidak senonoh. Maka sebenarnya wanita-wanita yang seperti ini pada hakikatnya dia pun adalah wanita yang juga mengingkari ajaran agama mereka, bukanlah wanita ahlul kitab yang saleh. Artinya secara tidak langsung dia juga sebenarnya kebanyakan orang-orang ahlul kitab sekarang ini
mereka itu lebih dekat kepada, kita katakan, ateis. Kenapa? Karena mereka itu tidak menjalankan agamanya dengan benar. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mengimani Isa Al-Masih alaihissalam. ويعني هذا السؤال ختاما يعني سؤال جيد، فأنا أشكر صاحب هذا السؤال. Maka ini pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Maka kita cukupkan sekian pertanyaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.